was sitting on started rocking back and forth on live television. Halo guys, welcome to my channel, saya Shelly. So hari ini saya mau bahas mengenai patung-patung yang berhantu. So, let's start it. Nama nih mengenai si Debbie Mary. Oke, Debbie Mary ini dia berumur dalam lingkungan 50 tahun dan dia telah membeli 3 buah patung yang berpakaian seolah-olah pakaian seorang pengantin lah. Oke, hari pertama waktu dia bawa balik patung-patung tersebut, dia ada perasaan seram sejuk. So, dia berpikir untuk letak patung tersebut di dalam almari kaca dorong untuk sementara lah. And bila keesokan paginya tuh, si Debbie Mary ini dia perasaan yang patung tuh sudah berada di luar almari kaca. So dia heran dalam masa yang sama dia takut juga sebab iyalah yang dalam rumah perempuan cuma dia dan laki dia kan lelaki, mustahil dia mau Pikachu tuh patung. And dia tidak anak lah, cuma dorong dua tuh sejak tinggal dalam rumah. Alright, selepas beberapa hari, suami Debbie Mary ini dia ada bagi tahu lah si Debbie bahwa dia ada dapat beberapa kesan cakaran di bagian lengan dia. And di sana dorong berpikir untuk jual patung tersebut di eBay. Sebab sebelum ni pun patung tersebut rantai patung tersebut dia pandai bergerak sendiri. Maksudnya seolah kena si gerak lah, kejap yang berada di depan tuh ada di belakang, terus kejap dia ada di depan balik begitu. Dorang berharap sangatlah sewaktu patung tersebut masih ada di rumah, ada paranormal yang datang untuk halau hantu yang ada dalam patung atau jin yang berada dalam patung tersebut. Oke, Debbie Mary ini dengan suami dia juga dulu pernah kena panggil di satu siaran TV, yaitu untuk membahas mengenai patung yang menghantui dorang tuh lah. Oke, di sana yang paling mengejutkan, di sana Debbie Mary dia letak patung tuh duduk sendirian di satu kursi. And waktu dorang sedang bercerita, dorang sedang bercakap, kursi patung tersebut tiba-tiba bergerak sendiri. The most terrifying thing to happen was when Debbie's story went viral. She appeared on a British morning show with the doll. Then, for no apparent reason, the chair the doll was sitting on started rocking back and forth on live television. Oke, yang kedua nih merupakan patung Katja, di mana patung Katja nih dia merupakan patung yang berasal dari Rusia lah. Oke, kisah ini dia bermula apabila seorang gundik di mana dia telah mengandung anak raja dan berharap agar yang dia kandung tuh merupakan bayi lelaki. Di mana dia berharap kalau dia mengandung bayi lelaki, raja akan lebih sayang dia dan bayi tersebut dapat naik takhta lah begitu. Tapi sayangnya bila dia telah melahirkan, bayi yang keluar merupakan bayi perempuan dan mempunyai kecacatan di bahagian muka dia lah. So bagi dia itu sangat memalukan dan bukan itu yang diharapkan. Maksudnya bukan bayi perempuan yang diharapkan, sebab mengikut kepercayaan orang Rusia dulu, perempuan merupakan bayi pembawa sial begitu. So si gundik nih pun dia berpikir untuk membakar bayi tersebut hidup-hidup dengan suara tangisan yang sangat keras. Oke, si gundik nih waktu dia bakar bayi dia langsung tidak perasaan. Dia cuma ada perasaan marah saja sebab sepatutnya yang lahir lelaki bukannya perempuan. Dan setelah bayi tersebut sudah menjadi abu, dia ambil abu bayi itu dan dia jadikan sebagai patung lah. Dia campurkan dengan porselin dan dia jadikan patung. Dan sampai sekarang patung tersebut masih ada dan pernah dimiliki oleh beberapa orang
Dan siapa saja yang memandang mata bayi tersebut selama 10 saat akan terkena sumpahan lah. Macam dia dapat penyakit begitu. And pernah seorang perempuan nih, dia mau jual nih patung di eBay. Waktu dia mau jual nih, dia belum sempat jual pun, dia sudah kena sakit jantung dan dia meninggal. Oke, so selepas tuh ada lagi beberapa family yang dapat nih patung. And dorang tahu mengenai cerita tersebut. Dorang pun telah menghantar patung tersebut ke museum Rusia supaya patung tersebut lebih dijaga dengan rapi dan tidak dapat mencederakan orang-orang lain lah. Oke, yang ketiga nih mengenai patung Okiko. Oke, Okiko nih kisah dia bermula apabila seorang remaja lelaki di mana dia telah membeli patung tersebut untuk adik perempuan dia lah. Oke. Waktu dia sudah belikan patung tersebut, adik dia ini pun macam biasa, dia sayang patung. Dia sangat sayang patung itu dan manapun dia pergi kan, dia mesti akan bawa lah. Sampailah hari kematian dia ini pun tiba, di mana dia meninggal sebab terkena serangan selesma akut. Oke, setelah kematian si Kikuko nih, adik si remaja lelaki, dorang mengalami pelbagai gangguan dalam rumah lah, macam-macam. So selepas beberapa minggu, si remaja lelaki ini pun dia berfikir untuk menyimpan patung Okiko nih di kuil. Oke, semasa Okiko berada di kuil tuh, selepas beberapa lama terdapat beberapa kejanggalan. Oke, contohnya kalau patung mustahil rambut patung pandai bertumbuh, maksudnya pandai panjang kan, dan gigi ini pun makin lama dia berubah macam gigi manusia begitu. Oke, bila rambut Okiko tuh sudah sangat panjang sampai paras dada, si Sami ini dia pernah mendapat mimpi dari si Kikuko, di mana pemilik patung tersebut dulu. Dia bermimpi di mana dia meminta si Sami untuk memotong rambut si Okiko sampai paras rambut Okiko yang dulu lah, macam rambut asal yang dulu. So setiap kali panjang si Sami tersebut akan potong. So sekarang Okiko tuh dia masih berada di kuil tersebut, dan kuil tersebut sangat-sangat menarik perhatian pelancong, di mana setiap pelancong yang datang di sana dan bila orang tahu mengenai Okiko, dong akan datang sana. Oke, ini cerita saya untuk hari ini. Wish you like. Kalau kamu suka, kamu boleh klik like dan subscribe to my channel kepada yang baru lah. And kalau kamu mau cerita apa lagi cerita yang menarik, kamu boleh komen di bawah. Bye.